Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian tafsir Ibnu Katsir yang malam ini kita masuk pada surat Al-An'am ayat 124. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa hadir kembali untuk kita sama-sama mempelajari tentang tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quran dalam tafsir Ibnu Katsir ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam memahami Al-Quranul Karim. Dan di akhirat nanti mudah-mudahan Al-Quranul Karim atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan syafaat kepada kita. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada surat Al-An'am ayat 124, silahkan dibuka. Sebelumnya mari sama-sama kita membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan minna hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Kayaknya kepanjangan ya. Saya lihat ada yang ngap-ngapan dikit. Kita potong ya. Saya ulangi lagi. Wa idza ja'atuhum ayatun
sampai situ. Qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Ya, ada tanda wakaf situ ya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadid. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadid. وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Ya, satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'min ila akhir ayat. Wa idza, dan apabila, ja'atuhum, datang kepada mereka, ayatun, ayat, mukjizat maksudnya. Ayat itu apa? Mukjizat. Qalu, mereka mengatakan, lan nu'mina. Mereka di sini adalah orang-orang kafir mengatakan lan nu'min. Kami tidak akan beriman. Di sini menggunakan lan. Bukan la nu'min. Tapi lan. Beda. Kalau lan tidak akan pernah beriman. Tapi kalau la tidak beriman tapi satu waktu dia bisa beriman. Kan mereka mengatakan lan nu'min, kami tidak akan beriman hatta nu'ta, sampai nu'ta kami didatangkan mithla ma utiya, seperti apa yang didatangkan Rasul-Rasul Allah. Artinya sampai kami diberikan seperti apa yang diberikan Rasul-Rasul Allah sebelumnya maksudnya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui siapa yang pantas untuk diberikan risalahnya sebagai seorang rasul.
sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Sayusibul ladzina ajramu, orang-orang yang ajramu, berdosa, dari kata-kata apa? Jarim. Jarim itu apa? Berdosa. Mujrim, orang-orang yang berdosa. Ajramu, fi'il. Kalau mujrim, fa'ilnya. Ajrama yujrimu. Jarimatun, dosa. Jarimah itu apa? Dosa. Ya, orang yang apa? Berdosa, yang melakukan tindak kriminal itu apa? Jarimah. Makanya kita jangan namain anak perempuan mentang-mentang dari Al-Quran nih, jarimah nih. Kita namain, padahal artinya apa? Dosa. Ya. Orang-orang yang berdosa ditimpa, sayusibu itu ditimpa, artinya musibah, ditimpa. Soghurun, kehinaan. Kata-kata soghur dari kata-kata soghir, sebetulnya soghir itu artinya apa? Kecil, jadi kehinaan. Indallahi, di sisi Allah. Wa adzabun syadid, dan juga azab yang sangat besar, syadid, yang sangat dahsyat. Bima kanu yamkurun, dengan sebab mereka melakukan tipu daya. Ya. Jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita, dan ayat ini masih berkorelasi dengan ayat sebelumnya, di mana orang-orang yang sombong, yang melakukan dosa, mereka mengadakan satu makar. Ya, makar di sini bukan berarti apa? Menggulingkan pemerintahan. Kalau ayat bahasa kita kan makar itu apa? Menggulingkan pemerintahan. Tapi di sini maksudnya apa? Makar disebut apa? Berbuat tipu daya. Dalam bahasa kita apa? Membuat apa? Tipu daya. Untuk mengajak orang-orang dalam kesesatan. Itu disebut apa? Makar. Padahal justru dia sendiri yang sesat, yang telah menipu daya dirinya sendiri, kata Allah SWT. Namun orang-orang yang seperti ini, kata Allah SWT, apabila datang kepada mereka ayatun, ayat. Jadi apabila datang kepada mereka ayat, apa yang maksud dengan ayat? Burhanun wa hujjatun qati'ah. Dalil, burhan itu apa? Bukti, hujjah, ya, yang pasti berupa mukjizat atau kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Maka mereka mengatakan lan nu'mina, kami tidak akan beriman walaupun sudah diturunkan bukti, mukjizat atau ayat-ayat. Hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah, sampai kami diberikan seperti apa yang diberikan Rasul-Rasul Allah, utusan Allah. Maksudnya sampai datang kepada kami utusan Allah berupa malaikat. Jadi mereka ingin nabi mereka bukan dari jenis manusia, tapi dari jenis apa? Malaikat. Dengan malaikat itu dengan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana malaikat ini juga turun kepada para rasul. Kan malaikat Jibril turun kepada rasul. Ya, untuk menyampaikan apa? Wahyu. Mereka juga ingin malaikat juga menurunkan apa? Kepada dia juga gitu. Bukan hanya pada rasul tapi juga apa? Kepada dia gitu. Ya. Jadi ini apa? Hujah mereka, keinginan mereka. Nah, ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala persis sebagaimana ayat yang disampaikan dalam ayat lain, wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alainal malaikah aw nara rabbana. Kata mereka, orang-orang yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran, dan berkata orang-orang yang tidak berharap untuk berjumpa kepada kami. Siapa mereka yang tidak mau mengharapkan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang beriman, mereka berharap untuk bisa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Dan perjumpaan orang-orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu nikmat yang merupakan nikmat, puncaknya nikmat.
Puncaknya nikmat itu adalah ketika orang mukmin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan husna, nikmat surga, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan nikmat surga itu berupa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala atau liqa'ullah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari di mana muka manusia nanti akan bercahaya, berseri-seri. Ya. Kelihatan kegirangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka orang-orang mukmin? Ila rabbiha nadhirah. Dan kepada Rabb-nya lah mereka akan bertemu. Nadhirah, memandang, berjumpa. Tentunya di surga. Tentunya apa? Di surga. Itulah puncaknya nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Nah, orang-orang yang tidak berharap untuk berjumpa kepada kami, kata Allah SWT, mereka mengatakan, laula unzila alaina malaikah. Kenapa kami tidak diturunkan malaikat aja? Kenapa tidak diturunkan kepada kami malaikat yang menjadi rasul? Aw nara rabbana, atau kami bisa langsung melihat Tuhan kami aja deh. Ini permintaan orang-orang kafir di zaman Nabi Musa. Kalau inti mau kalau saya mau beriman kepada engkau, kenapa Allah tidak turunkan seorang rasul dari kalangan apa? Malaikat aja deh, yang langsung menyampaikan wahyu kepada saya. Atau kami bisa melihat apa? Allah langsung. Naro rabbana, kami bisa melihat Tuhan kami di sekarang nih. Ini permintaan apa? Memang orang-orang Bani Israel begitu. Mereka adalah orang-orang yang kadang-kadang permintaannya itu apa? Yang enggak-enggak gitu. Sehingga ketika mereka melihat ada orang yang bikin Tuhan, maka mereka minta kepada Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana alihah kama yaj'al apa? Jadi jadikanlah kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka juga menjadikan Tuhan-Tuhan gitu. Jadi dia minta Tuhan berbeda dengan yang lainnya. Ini apa? Orang-orang apa? Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu a'lamu yaj'alu, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih mengetahui siapa yang pantas untuk diberikan risalahnya sebagai seorang rasul. Siapa yang pantas untuk dijadikan apa? Seorang rasul yang akan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mengetahui, bukan orang itu. Atau bukan para nabi. Para nabi nggak tahu siapa yang pantas untuk dijadikan rasul, tapi Allah SWT yang memilih. Artinya Allah yang lebih mengetahui siapa yang pantas untuk dijadikan seorang rasul yang membawa risalah Allah, dan siapa yang baik di antara mereka dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan lagi, wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'adzim. Mereka mengatakan dalam ayat lain yang semakna, kenapa tidak diturunkan Quran ini kepada orang yang agung, laki-laki yang agung dari dua negeri. Ahum yaqsimuna rahmatar rabbik. Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhan kamu? Jadi kenapa sih kerasulan itu Quran itu tidak diturunkan kepada orang yang besar yang ada di dua negeri ini? Nah, di sini maksudnya adalah kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada laki-laki yang besar, yang agung, yang mulia, yang memiliki pandangan yang ke depan dari dua negeri, yaitu Mekah dan Thaif. Jadi Rasul itu dua, dari Mekah juga, dari Thaif juga. Maka kata Allah kata Ibnu Katsir, annahum qabbahahumullah. Semoga Allah melaknat mereka yang mengatakan begini nih. Mereka adalah orang-orang kafir. Dalam rangka apa mereka mengatakan gini? Mereka mengatakan begini dalam rangka yazdaruna bir rasuli sallallahu wasallam. Mereka menghina Rasul kita. Adalah Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW apa enggak pantas jadi Rasul, kata mereka. Sehingga kenapa enggak diturunkan yang lain aja deh?
dari kalangan orang besar, mulia, ya, yang memiliki wibawa, kata mereka. Ya. Sehingga mereka menghina Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena kedengkian mereka. Kenapa? Kedengkian mereka kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga rasa iri mereka, dan rasa perlawanan mereka, serta kesombongan mereka kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam ayat lain juga disebutkan, wa idza ra'akal ladzina kafaru, dan apabila orang-orang kafir melihat engkau, hai Muhammad, saat itu orang-orang kafir ini melihat Nabi Muhammad SAW, maka kata orang kafir, kata Allah SWT, iyattakhidunaka illa huzwa, tidaklah mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, kecuali hanya bahan ledek-ledekan. Jadi ketika orang kafir itu melihat Nabi Muhammad, bahan ledekan, Rasulnya gini aja, biasa aja gitu, itu diledek. Rasulullah SAW oleh orang-orang kafir. Ya. Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum. Ya. Jadi apa? Mereka meledek. Kok Rasulnya biasa aja, sama sama kita, manusia-manusia juga, pakai makan juga. Bahkan kemuliaannya itu tidak memiliki kemuliaan sama dengan kita. Ini kata orang kafir ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Atau dalam ayat lain juga, wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa, dan apabila mereka melihat engkau, tidaklah mereka menjadikan engkau illa huzwa, kecuali hanya untuk bahan olok-olok, bahan ledekan. Lalu mereka mengatakan, ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula, kata mereka, inikah yang Allah utus menjadi seorang rasul, kata dia. Kata orang apa? Gini aja seorang rasul yang Allah utus, kalau bahasa kita gitu. Maka kata Allah SWT, walaqad istuhzi'a birusulin min qabli. Ingat, hai Muhammad, kata Allah, sungguh rasul-rasul sebelum juga begitu, mereka juga diledek juga oleh umatnya gitu. Jadi Allah SWT menghibur Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, walaqad istuhzi'a birusulin min qablika. Sungguh rasul-rasul sebelum juga sudah mereka diolok-olok juga, diledek, bahkan dicela oleh kaum mereka sebelumnya. Kemudian Allah balas celaan mereka. Dan orang seperti ini juga nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Ibnu Katsir mengomentari tentang ini, padahal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul, mu'tarifuna bi fadlihi wa syarafihi wa nasabihi. Mereka mengakui betul. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mengakui betul bagaimana keutamaan Rasul, bagaimana kemuliaan Rasul, bagaimana nasabnya Rasul. Rasulullah SAW nasabnya itu paling mulia, yaitu dari kalangan Quraisy. Jadi suku Quraisy itu suku yang paling mulia di tengah-tengah mereka, suku yang ditakuti. Itu suku Quraisy, dari turun-temurun itu. Kemudian Rasulullah memiliki kemuliaan. Kemudian Rasulullah juga memiliki keutamaan. Dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kesucian dari rumahnya. Dan pendidik artinya yang mendidik beliau orang-orang yang baik. Abu Thalib kan baik. Abu Thalib ditakutin di situ. Kemudian juga Abdul Muthalib kakeknya, dan yang sebagainya. Dan juga bagaimana Rasulullah dilahirkan di tempat yang suci, dekat Mekah, dekat masjid di dekat Masjidil Haram. Kan Rasulullah dilahir di mana? Di Mekah kan, dekat Masjidil Haram. Yang tempat lahir Rasulullah itu sekarang itu jadi perpustakaan ya. Karena dulu banyak orang yang pada datang situ kan, akhirnya dijadikan perpustakaan. Semoga Allah berselawat kepada Nabi dan juga para malaikat dan orang-orang mukmin. Sampai Rasulullah SAW disebutkan oleh Ibnu Katsir, mereka Rasulullah dikenal oleh mereka sebagai orang yang al-amin, yang mampu untuk mengatasi solusi pada saat itu, mengatasi permasalahan. Saat dimana antar suku-suku itu mereka konflik.
untuk siapa yang memindahkan Hajar Aswad ke apa? Ke dekat Ka'bah. Maka mereka konflik tuh, masing-masing merasa berkuasa, merasa apa? Merasa saya lah yang apa? Harus, kenapa? Saya paling tinggi. Akhirnya Pak Rasulullah maju tampil di depan. Dan diakui bagaimana solusinya yang luar biasa itu. Akhirnya Pak Rasulullah dikenal Al-Amin, jujur. Dan bukan hanya para sahabat, orang-orang kafir Quraisy pun mereka mengakui betul bagaimana kejujuran Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun diakui oleh pemimpin kufar, Abu Sufyan. Yang saya tahu apa? Pemimpin orang kafir itu namanya apa? Abu Sufyan. Ketika dia bertanya kepada apa? Ketika Heraklius itu sebagai raja Romawi, namanya Heraklius ya. Itu apa? Sebagai raja Romawi bertanya kepada Abu Sufyan tentang kaifa nasabuhu fikum. Bagaimana nasabnya Nabi kamu di tengah-tengah kalian? Kata apa? Malikur Rum, raja apa? Romawi ya. Ketika bertanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan itu apa? Orang kafir. Apa jawaban Abu Sufyan? Huwa fina zu nasabin. Dia di tengah kami ya. Dia di tengah kami itu zu nasabin, sungguh memiliki nasab yang mulia. Jadi Abu Sufyan itu mengakui betul bagaimana nasabnya Rasulullah apa? Nasab yang paling mulia di situ. Keturunan apa? Yang mulia. Kemudian ditanya lagi oleh Abu Sufyan kepada Raja Heraklius. Jadi Heraklius apa? Bertanya lagi kepada Raja Abu Sufyan, hal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla ayyakula ma qala? Apakah kalian menuduh dia sebagai orang yang tukang bohong sebelum dia menyampaikan risalah ini? Qala la, kami tidak ada yang pernah menuduh dia apa? Tukang bohong. Dia jujur. Itu diakui oleh Abu Sufyan sebagai apa? Orang kepalanya orang-orang apa? Orang-orang kafir. Nah, ini menandakan bahwa bagaimana Rasulullah SAW memiliki kesucian akhlaknya, nasabnya, kebenaran, kenabiannya, kesohihan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman karena mereka dengki kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, iri, bahkan mereka sombong sehingga mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi yang menutupi mereka untuk tidak mau beriman pada Rasulullah SAW dari sifat-sifat ini adalah dua yang mendominasi. Pertama kedengkian, yang kedua kesombongan. Dengki itu apa? Iri, hasad. Dua inilah yang menutupi mereka untuk tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah yang juga dimiliki oleh iblis, sifat ini. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis ini memiliki dua sifat yang menutupi dia untuk tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Dengki. Nabi Adam baru anak kemarin, saya disuruh untuk menghormat dia. Bersujud di sini dalam rangka untuk menghormat, artinya. Dia aja baru anak apa? Yang baru anak kemarin hormat pada saya, masa saya yang udah lama? Jadi merasa iblis itu senior. Karena memang iblis itu diciptakan duluan sebelum apa? Nabi Adam itu sudah ada iblis. Tiba-tiba ketika Allah SWT ciptakan apa? Adam, kemudian Allah berikan ilmu, diajarkan ilmu-ilmu, kemudian para malaikat diperintahkan untuk apa? Bersujud, kecuali iblis yang nggak mau. Kenapa? Karena dengki. Dia yang harus menghormat saya. Itu yang kedua sombong. Sombongnya iblis kepada Nabi Adam apa? Ana khairum minhu, saya itu lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia apa? Engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan dia apa? Dari tanah. Saya lebih baik. Nah, kalau dua sifat ini dimiliki oleh manusia, maka sulit baginya untuk mendapatkan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa?
Kena sombong dan kena kedengkian. Itulah orang-orang kafir di masa Rasulullah SAW. Kenapa dia tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW? Karena ada dua sifat ini. Padahal mereka melihat bagaimana keunggulan Rasulullah SAW, diperlihatkan mukjizatnya. Ketika Rasulullah, Muhammad, bisakah engkau membelah bulan? Dibelah bulan di hadapan mereka. Tapi kenapa? Mereka sombong, mereka dengki. Luar biasa sihirnya Muhammad. Dianggap sihir. Padahal itulah apa? Adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka apa? Tertutup hatinya untuk menjadikan Rasulullah sebagai rasul mereka. Karena dua sifat ini. Pertama sombong, al-kibar, yang kedua apa? Kedengkian. Makanya kata para ulama, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, gampang untuk mendapatkan ilmu, ketika kita ngaji duduk, hilangkan rasa dengki kita. Hilangkan rasa sombong kita, bahwa kita itu betul-betul menuntut ilmu nggak punya apa-apa ya gitu. Sebab kalau kita menuntut ilmu, lalu kita merasa, Ustaz itu, gue juga tahu apa yang disampaikan, gue juga tahu apa yang disampaikan, nggak bakal dapat itu. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Ustaz udah tahu aja gitu. Padahal belum tentu tahu gitu. Atau yang kedua, Ustaz baru anak kemarin bisa nyampein, gue yang bertuaan nggak gitu-gitu amat. Itu dengki. Kalau dua sifat ini ada, nggak bakal dapat ilmu itu. Susah untuk melekat ilmu. Kenapa? Kedengkian dan kesombongan tertutup orang untuk tidak bisa mendapatkan apa? Al-haq, kebenaran. Jamaah sekalian, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad yang dikenal dengan Musnad Ahmad bin Hanbal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innallaha astofa, kata Rasulullah, min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah memilih dari keturunan Nabi Ibrahim itu Ismail. Salah satu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan anaknya Nabi Ibrahim adalah apa? Nabi Ismail yang dipilih. Wastafa min bani Ismail Bani Kinanah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak-anaknya Nabi Ismail. Bani Ismail itu apa? Anak-anaknya Bani Ismail apa? Ismail Bani Kinanah. Ada namanya Kinanah ya. Itu salah satu kakaknya Nabi apa? Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari Bani Kinanah, yaitu apa? Quraisy sebagai suku yang mulia. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari Quraisy, orang-orang suku Quraisy, Bani Hashim. Jadi dari suku Quraisy itu ada Bani Thalib, ada Bani Hashim, gitu kan. Masing-masing apa? Memiliki suku lagi. Nah, wastafani min Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala memilihku dari kalangan Bani Hashim. Jadi Rasulullah SAW suku Quraisy dari Bani Hashim. Karena di sana ada Bani Muttalib. Jadi suku Quraisy juga punya apa? Bani-bani gitu. Jadi Allah SWT memilih apa? Aku, kata Rasulullah, dari kalangan Bani Hashim. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu min khairi kuruni bani Adam qarnan pa qarnan. Jadi aku diutus, kata Rasulullah, aku diutus dari generasi yang terbaik dari anak Adam. Aku diutus dari generasi yang terbaik dari anak Adam. Kornan pak kornan, generasi demi generasi. Karena memang generasi yang terbaik adalah generasi zaman Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menyebutkan khairu korni, sebaik masalah masaku, kata Rasulullah. Hatta bu'istu minal qarnil ladzi kuntu fihi, sampai aku diutus dari generasi yang aku ada di situ, yaitu generasi apa? Aku yang terbaik. Jadi Nabi Adam kan turunannya banyak.
Generasi yang terbaik apa? Di masa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, dari hadis lain disebutkan Rasulullah SAW menyampaikan qala al-Abbas balaghahu sallallahu alaihi wasallam ba'du ma yaqulun nasu. Balaghahu ba'du ma yaqulun nasu fa sa'ida mimbar. Jadi kata Ibnu Abbas telah sampai kepada Nabi SAW sebagian apa yang diucapkan oleh orang-orang. Jadi telah sampai kepada Nabi SAW sebagian apa yang diucapkan oleh orang-orang. Fasaidal mimbar. Mendengar ini maka Rasulullah pun naik ke mimbar. Mimbar. Kalau ini bukan mimbar nih, ini apa? Podium. Kalau yang apa? Yang ada kakinya itu apa namanya apa? Tahu nggak yang boleh? 1, 2, 3. Yang kelihatan ke depan tuh. Itu namanya apa? Mimbar. Mimbar. Kalau ini apa namanya? Podium lainnya. Nah Rasulullah naik apa? Ke mimbar. Jadi harus kita apa? Jelaskan dulu. Kalau yang namanya mimbar itu apa? Yang ada undaknya, yang ada tangganya itu kan? Nah, itu namanya apa? Sebagaimana kalau bapak-bapak kan pernah ke Madinah, di Masjid Nabawi itu ada apa? Ada undak kan? Ada apa? Mimbar. Dan disebutkan baina mimbari wa baina baiti raudhah. Antara mimbarku dan rumahku itu apa? Raudhah. Maka itu apa? Tempat favorit tuh di Masjid apa? Nabawi. Nah, mimbar itu. Dan itu apa? Di situ ijabah doanya seorang yang ketika dia berdoa di yang namanya apa? Raudhah. Nah, ketika fasaidal mimbar Rasulullah naik mimbar, maka Rasulullah bertanya, "Man ana? Siapa saya nih?" Qalu, maka orang-orang mengatakan, "Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah." Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "Ana Muhammad bin Abdullah." Saya ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Rasulullah menyebutkan namanya dan nama bapaknya dan nama kakeknya. Innallaha khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk. Makhluk ini banyaknya apa? Makhluk faja'alani fi khairi khalqihi. Lalu Allah menjadikan aku sebaik-baik makhluk. Jadi Allah SWT menciptakan banyak makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah, ciptakan aku sebagai apa? Sebaik-baik makhluk, makhluk yang paling baik. Kemudian waja'alahum fariqaini. Dan Allah jadikan mereka dua kelompok. Faja'alani fi khairi firqatin. Lalu Allah jadikan saya kelompok yang terbaik. Allah jadikan saya kelompok yang apa? Yang terbaik. Kan masing-masing ada dua kelompok biasanya. Allah jadikan berpasang-pasangan kan? Jadi Allah jadikan apa? Aku kelompok yang terbaik. Wa khalaqal qabail. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kabilah-kabilah, suku yang begitu banyak. Faja'alani fi khairi kabilah. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan aku sebaik-baik kabilah, kabilah yang terbaik. Jadi serba terbaik. Kemudian waja'alahum buyutan. Allah dan Allah jadikan mereka buyutan, rumah-rumah, rumah tangga. Faja'alani fi khairihim baitan. Dan Allah jadikan aku, rumah tanggaku sebaik-baik rumah tangga. Jadi Allah SWT jadikan rumah tangga Rasulullah apa? Yang terbaik. Makanya kata Rasulullah apa? Baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surgaku, saking indahnya rumah tangganya. Baiti jannati. Kalau kita apa? Mudah-mudahan jadi baiti di jannati juga. Betah di rumah. Tapi juga jangan kebetahan juga. Kalau kebetahan nggak kemana-mana. Ini laki nggak kemana-mana. Kan disuruh betah di rumah. Itu bukan betah namanya. Namanya apa? Kebetahan itu. Nggak ngapa-ngapain ini. Cuma di rumah aja kan itu. Ini betul-betul apa? Betah maksudnya apa sih? Secapek apapun pulangnya ke rumah. Itu namanya apa? Betah di rumah. Kemudian disebutkan lagi, fa ana khairukum baitan. Dan saya adalah rumah tangga yang paling baik di antara kalian. Wa khairukum nafsan, dan orang yang terbaik. Jadi Rasulullah luar biasa. Semua serba baik. Rumah tangganya baik.
akhlaknya terbaik, bahkan yang paling dipuji oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sungguh engkau Muhammad la'ala. Kata ala itu kan di atas. Ala itu apa? Atas. Khuluqin, akhlak yang azim, akhlak yang besar. Jadi di atas. Padahal bisa saja wa innaka la khuluqun azim. Sungguh akhlak yang baik. Tapi apa? Ala berarti apa? Orang akhlaknya baik, tapi Rasulullah di atasnya itu. Di atasnya gitu. Makanya pakai ada ala. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan di mana hadis ini menjelaskan dari Aisyah radhiyallahu an, qala li Jibril, kata Rasulullah SAW, Jibril pernah datang, pernah berkepat apa? Jibril pernah berkata kepadaku, qallabtul arda masyariqaha wa magharibaha. Aku mengelilingi bumi, kata Jibril, antara timur dan barat. Falam ajid rajulan afdalu min Muhammadin. Tidak ada orang yang lebih mulia kecuali Nabi Muhammad SAW, yang paling utama. Kata siapa? Kata Jibril. Wa qallabtul arda masyariqaha wa magharibaha, dan aku mengelilingi dunia dari timur dan barat. Falam ajid bani abin afdalu min bani Hashim. Aku tidak mendapatkan nasab yang mulia kecuali Bani Hashim. Disebutkan oleh apa? Hadis ini. Kemudian dalam hadis lain juga menyebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, innallaha nazara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Khairu qulubil ibad. Sesungguhnya Allah memandang di hati hambanya, Allah memandang apa? Di hati hambanya, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati di antara hamba-hambanya. Jadi hati yang terbaik itu hatinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini hadis sahih, saya lihat, fastafahu li nafsihi. Kemudian Allah pilih Nabi Muhammad sebagai apa? Seorang nabi dan seorang kekasihnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pilih Rasulullah sebagai apa? Kekasihnya, fa ba'atsahu bi risalatihi. Kemudian Allah utus Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalahnya berupa Islam. Summa nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memandang pada hati-hati hamba setelah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa wajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Maka Allah Subhanahu wa taala dapatkan hati-hatinya para sahabat adalah hati-hati yang terbaik di antara hamba-hambanya. Setelah Nabi Muhammad SAW hatinya apa? Sahabat. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum wa ardhahum, itu apa? Hatinya terbaik yang dipilih oleh Allah SWT. Faja'alahum uzara'a nabihi. Kemudian mereka pun para sahabat dijadikan pendamping-pendamping Rasulullah SAW. Pendamping Rasulullah SAW. Siapa yang kenal Abu Bakar? Yang As-Siddiq. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Yang gagah, yang ditakuti. Tapi sayangnya orang-orang Syiah justru mereka melaknat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam doanya mereka apa? La'ana Abu Bakar, la'ana Umar. Kenapa? Karena mereka nggak suka. Bahkan mereka mengatakan Abu Bakar, Umar adalah berhalanya orang-orang apa? Quraisy. Sebab mereka orang-orang Syiah itu tidaklah mereka mengambil hadis kecuali dari Ali saja. Mereka nggak mau mengambil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apalagi dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah itu anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal Aisyah adalah istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Ketika ditanya, Rasulullah, siapa yang kau paling cintai dari kalangan
bapak-bapak, Abu Bakar. Kemudian dari kalangan apa? Dari kalangan wanita siapa? Bintuhu, putrinya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Tapi mereka apa? Nggak suka. Mereka apa? Inilah Syiah. Tapi Syiahnya sebetulnya dia ingin apa? Ingin mengatakan bahwa apa? Bahkan mereka mengatakan bahwa setelah Rasulullah meninggal itu banyak para sahabat yang murtad. Kecuali ada beberapa yang apa? Masih tetap beriman, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka cinta kepada zuriyah Rasul itu hanya sekadar slogan. Sementara Rasulullah SAW orang yang sangat dicintai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq juga mencintai apa? Rasulullah. Bagaimana Abu Bakar apa? Kata Rasulullah, iktadi ba'di. Ikutilah setelahku. Siapa? Abu Bakar wa Umar. Udah isya ya? Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Keasikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita jadikan semakin cinta kita kepada Rasulullah SAW dan semakin cinta kita kepada para sahabat Rasulullah. Dan inilah yang nanti akan menjadikan kita bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat, karena mereka lah yang membawa risalah. Tanpa mereka kita tidak kenal apa itu Islam. Ini saja. Assalamualaikum. Kita tutup dengan kafaratul majid. Subhanahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.